Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu adada abadihi adada jahili wa usisrati syukri wa yashir li ahli wa hudu'udatan lisan yalqahu qawli Rabbi jidni ilma wa zurni ma'adrahkan ya Rahim. Rabbi billahi rabba bilisnati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulullah sallallahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ayallahu wa hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa afdalul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam kepada Nabi selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kembali insyaallah pada malam hari ini bihamdillah wa quwwatillah wa iradatillah wa biiznillah wa bi'idnillah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah yang dikarang oleh Syekh Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syafa'atil Jabir di halaman 17. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Masih di dalam kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata Ibnu Zawji di dalam kitab Al-Bustan, maka apabila majlis yang tidak ada bersalawat padanya Nabi Muhammad itu dalam keadaan seperti ini, maka tidak mengherankan bahwa orang-orang yang bersalawat itu berpisah dari majlis mereka dalam keadaan lebih harum daripada perbendaharaan minyak wangi. Hal itu disebabkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling harum dan yang paling suci. Dan apabila beliau bercakap, bila Nabi itu berpakaian, maka majelis akan penuh dengan bau wangi yang lebih harum daripada minyak misik. Nabi itu bila berpakaian di satu majelis, maka majelis itu harum, lebih harum daripada minyak misik. Makhluk yang paling harum. Bila sidin berpakaian, tempat itu akan menjadi harum. Dan demikian juga majelis yang disebut-sebut nama Nabi Sallallahu Alaihi
dalamnya, maka akan terbit daripadanya bau harum yang menembus langit yang tujuh hingga terhenti sampai ke arsy. Jadi alam itu ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam lahut. Bila di satu tempat itu, di majelis itu terdapat salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dilakukan di tempat itu, maka cahayanya harumnya menembus langit dan tujuh hingga terhenti sampai ke arsy. Dan semua makhluk Allah akan mendapatkan dan merasakan bau harumnya di bumi ini, selain pada manusia dan jin. Jadi ada dua golongan yang ada mendapatkan bau harum tadi, ada tak cium baunya dari salawat tadi. Pertama manusia, yang kedua jin. Yang lainnya makhluk namanya aja terasa harum daripada salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca. Karena sesungguhnya jikalau mereka merasakan bau harum itu, niscaya setiap orang akan sibuk merasakan kelezatannya daripada mencari penghidupannya. Amun inya ini ujar siditna, ujar Ibnu Zawji ini di dalam kitab Bustan Al-Bustan. Amun inya jin dan manusia ini dicium makan harumnya daripada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini akan sibuk merasakan kelezatannya dari harum salawat tadi, hingga mereka akan melupakan penghidupannya. Udah hendak lagi mencari, hendak lagi berusaha, saking lezatnya mencium harumnya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beliau lagi yang kita berusaha di dunia ini. Dan tidak merasakan akan bau harum itu seorang malaikat pun atau seorang dari makhluk Allah, melainkan dia akan memintakan ampunan untuk ahli majelis tersebut, dan akan ditulis sebagai kebaikan untuk mereka dengan sejumlah bilangan makhluk ini seluruhnya, dan akan diangkat derajat mereka dengan sejumlah bilangan mereka, baik di dalam majelis itu 1 orang ataupun 100.000 orang. Maka tiap satu dari mereka akan mengambil dari bagian pahala ini seperti jumlah bilangan ini, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih banyak lagi. Lalu kata musannif, wahai saudara-saudaraku, apabila kalian telah mengetahui hal tersebut, maka perbanyaklah oleh kalian bersalawat atas Nabi yang mulia ini, karena sesungguhnya beliau adalah perantara terbesar untuk kita pada setiap nikmat yang dianugerahkan Allah. Jadi Nabi ini perantara nikmat yang dianugerahkan Allah lawan kita. Maka kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kalau ada bersyukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau adalah sebab utama dijadikan dan diciptakan seluruh makhluk. Nabi ini sebab utama diciptakan sabarataan makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau,
andaikan bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam ini. Nah ini hadis qudsi firman Allah Ta'ala, nah bukan disebut Al-Quran. Kalau Al-Quran itu perantaranya malaikat Jibril menyampaikan wahyunya lewat Nabi. Tapi kalau hadis qudsi ini langsung Allah Ta'ala mewahyukan lewat Nabi. Sama kedua-duanya pada firman Allah. Ujar Nabi memadahakan Allah Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq. Namun bukan karena engkau wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam ini. Berarti sebab yang paling utama kalau Nabi ini, nah, sebab alam semesta ini ada, maka kita adalah bagian daripada alam semesta. Jadi penyebab kita ini ada, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya ujar sini bahwa faidah bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terhingga. Ada terhingga lagi faidah orang bersalawat lawan Nabi. Sebelum kita sambung minuman dulu. Ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang orang bila nama apa jadi kalau gitu lah, anak berjalan, anak makan, anak minum, anak bergawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena penyebab utama nikmat itu diberi Tuhan itu adalah Rasulullah. Ada juga benar, kita nang Bismillahirrahmanirrahim aja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, misalnya tak makan ya. Nah, tanpa membuat salawat lawan Nabi. Bahkan namun guru itu setiap kali meminum ini, guru mengisahkan ini supaya apa? Supaya jadi ikutan. Nah, setiap minuman yang ditabuk itu itu kada lapas baik-baik daripada barakat Nabi Muhammad dan dibarengi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Apalagi makan kacang, makan kacang kan banyak juga gigian, gigi nak pacul itu makan itu juga Bismillah. Sesuatu Sallallahu Umma nyamannya makanan itu dia ayam senyaman benar. Karena sempurna nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Kita mengucap Bismillah tanpa mengucap salawat, rasanya kada sempurna ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ujar sini kesimpulannya bahwa faidah bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terhingga. Di antaranya salawat akan mencemerlangkan hati dari kegelapan. Hati kita tuh ada, nah itu menghilampakan hati itu salawat. Hati kita tuh gelisah, menenangkan hati itu salawat. Bahwa berzikir bertambah umur. Kenapa bisa demikian? Karena kada berganting. Kalau bersalawat itu berganting zikir lawan salawat. Bila Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pasti tak buat nama Allah tak buat, nama Rasulullah tak buat. Itu nama ulah hati kita. Amunnya berzikir rasa ada barakat Rasulullah juga kan ini kada tatma'innul qulub. Allah kan berfirman ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Amun kada rasa barakat Rasulullah ini kada akan tatma'innul qulub. Berzikir panasan, berzikir bermuamah.
Ya berzikir penyinggungan. Kenapa? Makanya semalam Buya Ar-Raji ketika di pondok lah, izin datang. Bila itu berzikir izin 100. Ini aturan daripada imam-imam tarekat. Bila itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 minim sekali ke bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minim. Artinya jangan kadang. Lah tuntung 100 bersalawat, tuntung 100 bersalawat. Kalau berimbang kan mau nyoba zikir 1000 aja salawatnya mengkawa 2000. Kenapa bisa demikian? Karena ini panentan hati orang itu, jiwa orang itu akan tenang, akan lembut dengan sholat. Maka itu juga aja bersalawat aja tasarafian aja, nyaman aja. Artinya tak buat itu zikir di situ, tak buat nama Allah. Mungkin berzikir baru tentu bersalawat. Bila bersalawat insya Allah tak buat zikir. Kalau salli ala Muhammad ya tak usah dibaca kita. Nah, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad kita tak buat panggilan Allah kita. Yang paling handap aja salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Bila orang tua dalam istiqamah membaca sallallahu ala Muhammad 10.000 sehari, insya Allah diberi Allah rezeki min haitsu la yahtasib 1 juta sehari. Apabila Allah memberi jalannya terus, jadi sampai wayahnya belumlah nyawa kita dicabut oleh Allah, kita akan diberi rezeki oleh Allah sebagainya. Allah akan balaskan orang yang bersalawat kepada kekasihnya itu di dunia. Jadi orang-orang itu datang menunggu samping banget, susah banget itu punya sahabat. Siapa pun 10.000 main siapa? Mereka tak biasa main di bang. Padahalnya baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada kalau guru mana ini kisah besar. Bilanya anak pesawat sallallahu alaihi Muhammad dan akan ini kalau nanti KPK kami ini bilang KPK kami ini berarti pesawat beneran. Bila nanti kita dikira ini jadi yang ada ilmu ini ngeteknya dan tasbih ini juga, istighfar ini juga, takbir ini juga, tahlil ini juga. Tapi bila salawat kayak apa aja bentuk salawatnya ini. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali.
guru belajar ini anak pakas pak tahu banget nih pemuda itu selalu sekali kurang sarang sallallahu dia tak baiknya ulang 1000 tapi putar dulu sekali sekelilingan sedang benang bersuara binya 1000 tasbihnya putar 1000 dulu nah ya bertarik seberapa 1000 sekali ini jalannya jalan nol bajasad nol baru nol jasadmu dari Nur Muhammad rohmu dari Nur Muhammad yaitu nama angkatnya berarti yang bersalawat Nur Muhammad lain dia sallallahu. Ini itikaf di dalam kajian belajar di dalam martabat Nur. Paham kan? Ulun ijazahkan ini sebagaimana guru berijazah lawan Habib Muhammad. Tapi harus berputar kayak gitu lah. Harus putaran dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya guys. Dia nyari kayaknya juga tasbih pak. Harus seputaran setiap 1000 diulangi seputaran terus. Kemudian anak 10.000 berarti 10 kali memutar ini menambah boleh. Memamar nang kayu harus pak. Per 1000 per 100 kawan dikusut 9 kali. Bila 100 memutar kawan dikusut 9 kali berarti tambah 900.000 ulangi ulang. Paham ini? Kawan ini kalau 10.000 sehari kawan. Nah, kawan ini kayak kan? Nah, itu dah. Jadi ilmu ini kada guru bawa mati, karena guru berijazah Nabi Muhammad, dan guru sampaikan dulu teman jamaah kepada ada semua. Jadi semua guru sampaikan ini. Nah, karena babnya bab salawat ini, jadi sampaikan. Membawa tasbihnya dibawa terus, guru kita tinggal dia sebagai gesakan. Tamu banyak tadi sempat nggak panggil banyak kan. Jadi nak ada kaum empat langsung ke majelis mengaji, kan? Misalnya di Sungai Bakar kita di malam Jumat, nah antara maghrib isya di masjid Syafaatul Ikhwan. Nah, ada sampai ngaji misalnya. Karena ujur dan kena buka jadi channel apa nah, channel BQ Muhibbin BQ Muhibbin BQ nah, BQ Muhibbin bukan set awal tuh menyaksikan pengajian dulu setiap malam Jumat atau hendak menyaksikan kajian guru di malam Kamis di masjid. Nah, Nurul Iman Sutab buka aja BQ Muhibbin. Kain Nurul Muhibbin BQ Muhibbin. Jadi tulis saja BQ Muhibbin. B bana Q Muhibbin. Hendak mengaji, nah aku mendengar guru pengajian di, belajar guru mengaji di pengajian di Masjid Nurul Iman, bukan pengajian malam Kamis. Hendak mendengar pengajian guru malam Sabtu di Hamparan, bukan kitabnya lain-lain. Nah, hendak mendengar pengajian guru malam Senin di
di komplek BLK, bukan DQ Muhyiddin, atau hendak menyaksikan, hendak mengaji ulang kajian guru di malam Selasa di masjid An-Nur Gagas, bukan. Kitabnya lain-lain bersama ini semua begitu tidak. Atau hendak menyaksikan ulang kajian guru di malam Rabu di Masjid Al-Ikhlas di Jamas, buka ya di Jumur Muhyiddin. Anak menyaksikan kajian guru di malam Kamis, ya putar semingguan kita. Nah malam minggu kita pengajian di pesantren, yang dua kitab, kitab Ihya Ulumuddin dengan kitab Nurul Dalam, buka aja di Jumur Muhyiddin. Nah kalau kajian malam Rabu, guru kadang mengizini untuk ditayangkan secara umum, karena kajiannya itu khusus bersobuk bagi pemula. Kita ngalih memahaminya kalau dianggap hal-hal kadang-kadang sampai kita ngalih jadi fitnah. Nah, ini malam Rabu itu ada guru di sini untuk diupload, untuk ditayangkan secara umum. Jadi jangan heran dia kalau dia masuk di YouTube, makanya bunga-bunga dia udah malam gimana. Kalau belum kameramen memutar, putar dia mana, putar, masuk di YouTube ya. Nah, jamaah guru beran masuk di YouTube, dan sudah ditonton mungkin beberapa puluh ribu. Ya. Ada Bapak, ini tujuannya untuk syiar dakwah agama Allah. Salah satunya, untuk menyampaikan ilmu Rasulullah SAW. Jadi putar aja bagian silakan putar. Bukan maksudnya lebih lanjut tadinya pakai MKM dulu. Bagus itu kan, bagus yang lagian kan, putar. Karena guru istiharah sudah, artinya memang harus dakwah dengan cara seperti ini, bukan hanya kita di majelis antar kita ini aja, seluruh kaum muslimin dan muslimat juga bisa menyaksikan di luar sana. Karena orang-orang bukan kaum salafi ini mereka gencar dengan media sosial, maka kita juga harus menggunakan media sosial. Jadi kesimpulannya ujar Sidin bahwa faedah bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terhingga. Di antaranya salawat akan mencemerlangkan hati dari kegelapan. 2. Salawat mencukupkan seseorang dari syekh pembimbing. Kita tuh kan ada isi guru mursyid. Nah, guru mursyid itu guru yang membimbing muridnya lahir batin. Ya ada guru itu yang mengajari fikih aja, perkara rohani kereta urusan, belajar cara wudu kayak ini, istinja kayak ini. Maka guru mursyid itu istinja batin pun dilajari sini. Bisa kayak itu guru? Iya. Taharah batin diajari sini, bukan taharah zahir aja. Jadi Sidin melajari, membimbing lahir batin. Kenapa salawat bisa demikian? Karena kandungannya semuaan tujuan mursyid itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujar Sidin, salawat itu mencukupkan seseorang dari syekh pembimbing atau murabbi mursyid. Maka dari isi murabbi mursyid ya sudah. Salawat ninya mana yang merapikan salawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ujungnya kita Rasulullah menemui ujungnya itu kita membimbing. Kemudian salawat akan menjadi sebab sampainya seseorang kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan
Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke tingkatan diri beri oleh Allah. Maka ini yang kita cari. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang kami tuntut ya Allah. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, bersalawat lawan Nabi. Sahabat kita nih sampai kepada keridhaan Allah. Maka kadang-kadang akan bisa kita mendapatkan keridhaan Allah kalau ada melalui asbab. Maka sahabat kita untuk sampai mendapat kedudukan ridhanya Allah kepada kita bersalawat. Banyak kita bersalawat. Sehari itu saat apa? Ada hitungan lagi tadi. 3 ya. Ini kesimpulan sini. Nah, kesimpulan faedah bersalawat itu ada terhingga banyaknya. Yang keempat, salawat akan mempermudah mendapat rezeki yang banyak. Salawat akan mempermudah mendapatkan rezeki yang banyak. Sekali lagi, rezeki itu ada 2. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki batin adalah ilmu. Rezeki batin adalah ma'rifat. Rezeki batin apa? Kuatnya iman dan yakin. Rezeki zahir ya ini awak sehat, mata sehat, telinga sehat, muntung sehat, tangan sehat, paru sehat, rasa pun sehat. Sehatan awak untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Itu untuk jasadi dulu. Untuk pelengkapnya kan, nah, bisa harta, bisa tanaman, bisa pekerjaan, bisa usaha, macam-macam rezeki tadi. Nah, jadi ujar sini salawat akan mempermudah mendapat rezeki yang banyak. 4. Nah, kalimat orang yang memperbanyak bersalawat, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Orang ini yang banyak bersalawat, haram tubuhnya dimakan api neraka. Jadi bukan hendak dijilat neraka, awak jasad deh salawat aja banyak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihissalam telah datang kepadaku membawa satu kabar gembira yang belum pernah dia membawakan kepadaku satu kabar gembira yang seperti ini sebelumnya. Dia berkata, kata Rasulullah, Jibril berkata, barang siapa yang bersalawat atasmu dari umatmu 1 kali, maka Allah akan bersalawat. Allah akan mencurahkan rahmat atasnya dengannya 10 kali. Jadi sekali kita bersalawat, Allah mencurahkan rahmat 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat atasmu 10 kali, maka Allah akan bersalawat mencurahkan rahmat ke atasnya dengan 100 kali. Dan barang siapa bersalawat atasnya dengannya 100 kali, maka Allah akan bersalawat ke atasnya dengan 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat atasmu 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Ini tiap hari Pak, ini tiap hari gue. Sehari 1000. Ini malaikat Jibril menghabari lawan Nabi, ya Rasulullah, siapa dari umat yang man shalla alaika, siapa yang bersalawat atas engkau salatan wahidah, sekali aja bersalawat, sallallahu bihi asyran, Allah akan mencurahkan rahmat lawan orang itu 10. Wa man shalla alaika, siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasul, asyran 10 kali. Sallallahu bihi, Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat itu berapa kali? Mi'atan, 100. Wa man shalla alaika mi'atan, siapa yang bersalawat kepada engkau ya Muhammad 100 kali, sallallahu bihi alfa, Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali.
Allah akan mencurahkan rahmatnya 1000 rahmat dalam orang itu. Wa man shalla 'alaika, siapa yang bersalawat kepada engkau ya Rasul sebanyak 1000 kali, haramallahu jasadahu 'ala nira, Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Lalu guru kayak apa? Hari ini kada bersalawat 1000 diqadha isukna. Nah, misalnya hari ini kita dengar, apalagi hari Jumat itu dia bilang kan banyak bersalawat. Kita ada bersalawat misalnya. Nah, hari ini nih, hari Kamis ada bersalawat mungkin sampai 1000, ada 100 saja tadi. Tapi menangkai tadi deh. Nah, dimaksudkan dari hadis ini full putarannya. Nah, jadi saksi kena di akhirat. Ujar kemudian ya Allah ya Rabb, ini nama garakinya mengucap salawat kepada kekasih engkau. Telunjuk kita kabar ya Rasulullah, ulun yang menjadi saksinya, dia menggerakkan telunjuknya, mengatik tasbih bersalawat kepada engkau. Tasbihnya pulang kena, si subhannya ini berpandir ini lah. Jadi semuaan kita makhluk Allah berucap di akhirat kita. Bebandir semua makhluk Allah. Apa aja yang menjadi saksi itu bebandir. Sandal kita jadi saksi, tapih kita jadi saksi, rupiah kita jadi saksi, baju kita jadi saksi, kendaraan kita yang kita pakai pun jadi saksi. Kemana kita menggunakan? Pi aina kita salah. Kemana kita menggunakannya? Harta yang Allah beri dalam kita. Bermaksiatkah atau bertaat kepada Allah? Tasbih dan tasbih mulut dikatiknya ya Allah, memuji akan engkau, bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, bertakbir kepada engkau, bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, beristighfar kepada engkau ya Allah, bersalawat dia kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersalawat 1000 kali tadi, dan orang yang bersalawat 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya atas api neraka. Maka sepatutnya bagi seseorang apabila dia bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dalam keadaan yang paling sempurna, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, mentafakkurkan diri beliau yang suci agar dapat mencapai segala keinginan dan harapan. Dan dia mentarkil huruf-hurufnya dan tidak bercapat-capat dalam kalimat-kalimatnya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian bersalawat atasku maka perbaikilah dalam bersalawat atasku, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui barangkali hal itu akan dilaporkan kepadaku. Maka setiap kita sekali bersalawat itu dilaporkan salawat kita lawan Nabi. Ada malaikat yang khusus dicipta oleh Allah. Ketika Rasulullah wafat, Allah ciptakan malaikat khusus untuk mengabarkan salawat fulan bin si fulan kepada Nabi. Saben waktu tuh gewin malaikat ini mengabarkan ya Rasulullah, umat pian si fulan bin si fulan, si fulanah bin si fulan bersalawat dalam dia. Maka dapatnya sama apa? Kita dapat, umat kita dapat, abad kita dapat. Ini kemuliaan sholawat. Karena malaikat ini menyambat si Anu, Rasulullah bersalawat, anaknya si Anu. Lalu umat kita ada kita dapat dua. Maka katakanlah Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma wa'ashbul maqamam mahmudan alladhi yaqbitu bihi al-awwaluna wal akhirun. Nah, ini riwayat di dalam Sunan At-Tailami, riwayat Tailami mauquf kepada Mas Mas'ud, dan perkataan tersusun qasidah Al-Mustafa wallahu a'lam bishawab. Di sini aja kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita perataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau
dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa